Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi kakak sekalian. Kita berjumpa lagi di Pojok Podcast Joko Tarub. Kali ini bersama saya Kak Tamam dan sebelah kiri saya ada Kak Husnia Uni. Kita berdua akan mengantarkan obrolan menarik pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya minta izin untuk membuka maskernya dulu Kak. Baik kakak sekalian, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Kak Hasan, kemudian juga ada Kak Uhi. Berdua ini di Saka Bakti Husada ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak, untuk biar kakak yang menonton ini lebih kenal lagi. Ya, saya perkenalkan, nama saya Hasanuddin, bisa dipanggil Hasan. Asal saya dari Desa Kesadikan Tarub, di Kuartir Ranting Tarub sebagai satuan karya. Kemudian basic saya adalah kesehatan dari profesi perawat, tugas di Kecamatan Bangka. Ya, silakan langsung saja. Saya Kak Uhiyawati, biasa dipanggil Kak Uhi. Alamat saya di Karangmangu, Tarub. Untuk keaktifan saya di Kuaran sebagai andalan rantai urusan penegak pandega. Dan untuk di Godam kami SMK Hasim Asari sebagai pamong Saka. Berarti selain aktif di Kuaran juga aktif di Godam SMK Hasim Asari di Saka Bakti Husadanya ya. Kemudian Kak Hasan ini juga udah malang melintang gitu Kak ya di kesehatan ya, maka cocok sekali kalau menjadi pamong Saka ya di Saka Bakti Husada. Kita pengen tahu kakak ini kan aktif di bidang kesehatan ya. Sedangkan kemarin kita sudah diterpa oleh badai COVID. Nah, ini udah cukup lama waktunya ya. Sehingga kita pengen tahu nih, untuk kegiatan selama COVID ini bagaimana kakak ini di Saka Bakti Husada? Untuk di pangkalan kami di saat pandemi melanda ya, tetap ada kegiatan baik melalui daring atau luring ya. Apalagi informasi tentang COVID-19 harus diterima anak-anak, bagaimana mengantisipasinya biar nggak tertular. Jadi saat itu kami mengadakan kegiatan pembuatan hand sanitizer yang bahan-bahannya bisa didapatkan dengan mudah di lingkungan sekitar ya, dari toga, dari daun sirih dan jeruk purut ya. Di situ anak-anak antusias mengikuti karena pada saat itu harga dari hand sanitizer langsung melejit tinggi. Oh iya, kita masih ingat satu botol itu bisa sampai 50.000 ya, ya, yang biasa dijual di apotek itu 15.000 sampai 50 sampai 100 bahkan kita beli aja berebut ya. Berebut, jadi stoknya langka pada saat itu. Dengan pembelajaran pembuatan hand sanitizer, mereka bisa membuat hand sanitizer sendiri dengan terjangkau, bahan-bahannya bisa didapati di lingkungan sekitar. Ada yang sampai dijual nggak ini Kak? Yang buat itu? Saat itu masih untuk konsumsi sendiri-sendiri. Untuk konsumsi sendiri ya, ya, karena memang lagi berebut banyak kan. Ya. Selain hand sanitizer yang dibuat sehari-hari itu kan ada penerapan prokes ya, protokol kesehatan. Nah ini untuk bisa memberikan pendidikan kepada adik-adik ini gimana caranya? Sebenarnya untuk pertama memakai masker ya, untuk anak remaja biasanya Bu, maka nggak betah dan sebagainya. Nah, dengan memberikan pemahaman tentang bahaya COVID-19, maka mereka mau tidak mau harus mengikuti memakai masker, dan justru sampai saat ini pandeminya berlalu mereka masih tetap memakai malah jadi kebiasaan masker, ya. Kebiasaan, malah ada yang kurang kalau nggak pakai masker. Ya. Ada yang sempat buat masker sendiri. Dulu kan awal-awal ada ya yang dari kain perca, Iya, dari menggunakan kain. Ya. Itu juga ada nggak yang ada dilakukan seperti itu untuk penilaian. Jadi membuat masker itu bukan hanya yang polos, kadang ada berkarakter ya, untuk perempuan kan yang batik gitu ya, Doraemon atau ya. dan sebagainya, berarti
masker karakter. Kak Hasan sendiri gimana ini Kak Hasan? Selama pandemi ini Kak Hasan ini kan di puskesmas, kemudian di lembaga-lembaga pemerintah lah ya. Nah, ini kan juga harus sebagai pamong saka ya, artinya kan tetap harus memberikan pemahaman kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Ini apa ini Kak? Ketika COVID melanda dari tahun 2020 hingga sekarang masih ada dan status pandeminya belum dicabut. Memang tupoksi kami di kesehatan betul-betul sangat melelahkan, tapi juga menikmati hal seperti itu karena ini suatu perbuatan yang sangat mulia ya, kalau kita semuanya dilakukan dengan ikhlas, apalagi terkait dengan kegiatan Saka Bakti Usada itu betul-betul tanpa kita mengharap apa-apa, kita tetap melaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Tentunya peran dari kesakaan atau dalam hal ini Saka Bakti Usada sangat betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Di antaranya mungkin ada beberapa kegiatan yang langsung berhubungan dengan penanganan COVID, yaitu kegiatan vaksinasi. Itu juga salah satu item atau poin untuk pencegahan COVID-19. Itu ternyata teruji di kasus-kasus berikutnya, dari status vaksinasi seseorang dengan yang belum pernah vaksin, justru kasusnya sangat berpengaruh besar. Perbandingannya yang sudah divaksin sekian kali mungkin agak kecil persentasenya kena COVID. Artinya dengan yang belum sama sekali vaksin lebih banyak kasusnya. Udah teruji, berarti waktu gelombang yang Omikron ya waktu itu kan juga kasusnya juga sudah bervariasi antara yang sudah vaksinasi dan yang belum vaksinasi. Jadi lebih banyak yang belum vaksinasi. Artinya kekebalan tubuh yang sudah vaksin jelas sudah terbukti gitu ya. Kemudian kan tetap harus ada pembinaan kesehatan di dalam gerakan pramuka nih Kak. Kemudian kenapa sih pembinaan di gerakan pramuka tentang kesehatan itu harus tetap ditingkatkan? Karena memang di saat-saat kita menghadapi suatu wabah atau dikatakan pandemi, justru peran kita semakin harus bertambah. Jangan sampai peran kita di saat-saat normal kemudian ada wabah kita malah mengundur, bukan. Jadi di saat-saat ada wabah penyakit yang betul-betul mendunia atau di masyarakat seluruh Indonesia, kita lebih terpanggil lagi selaku kesakaan yang bergerak di bidang kesehatan. Harus betul-betul ditingkatkan aktivasinya atau partisipasinya, seperti itu. Tetap ditingkatkan. Artinya justru ketika ada wabah, maka Saka ini diharapkan yang paling depan gitu ya. Iya, betul. Untuk bisa membantu berperan aktif, membantu pencegahan maupun penanggulangan. Iya, betul. Kemudian ini Kak, berkaitan dengan kegiatannya sekarang ini kan kita sudah sampai nih, meskipun statusnya belum dicabut, tapi konon kita kan sudah mau memasuki fase hampir normal nih. Nah, kira-kira ada enggak rencana kegiatan untuk bisa kembali lagi pelatihan normal dan sebagainya? Untuk Saka Bakti Usada sendiri di pasca pandemi, jadi ada materi-materi yang disampaikan kepada anak-anak kaitannya dengan Krida Bina PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan penyakit-penyakit pada saat ini yang sedang banyak kasus yang terjadi seperti DB. Materi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting, dan kalau sudah terkena bagaimana apa yang anak-anak harus lakukan, jadi mereka tahu penanganan pertama yang mereka lakukan. Untuk latihan sendiri apa ini udah jadwalnya sudah normal apa gimana ini Kak? Untuk semester 1 ini sudah dua kali pertemuan dan materi sudah tersampaikan. Semoga pesan dari materinya bisa tersampaikan dan ada perubahan perilaku dari anak-anak yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, menjadi hidup sehat seperti itu. Itu ya, artinya mungkin
fokusnya pada bagaimana menanggulangi yang sementara ini wabahnya ada ya tadi TB dan pencegahannya bagaimana. Oke. Nah, selain DB ada lagi enggak Kak ini? Selain PHBS yaitu pemahaman anak-anak tentang stunting. Stunting ya. Stunting yang Kabupaten Tegal sendiri daftar angkanya lumayan tinggi. Kurangkan gizi itu bukan masalah ekonomi sebenarnya, bukan masalah ekonomi. Tapi pada perilaku mungkin ya. Perilaku bisa iya, tapi kemauan anak itu untuk mengkonsumsi makanan sehat itu kurang. Gitu, padahal mereka ekonominya mampu dikatakan seperti itu, tapi bukan faktor ekonomi, tapi beberapa faktor yang lain. Oke. Ini agak menarik ya. Kalau dulu orang stunting, orang kerdil, rata-rata orang yang mungkin secara ekonomi kurang. Ya, betul. Tapi ternyata untuk stunting penyebabnya bukan itu ya. Tapi bagaimana untuk kemauan untuk mengkonsumsi pola makanan asuh orang tua juga, termasuk pola asuh iya. ya. Selain dari pemberian makanan yang sehat, nutrisi yang bergizi, itu dari bayi sudah dikasih ASI eksklusif, di antaranya ya ASI eksklusif, pemberian ASI usia 0 bulan sampai 6 bulan. Bicara stunting lagi tadi, bahwa pola asuh itu kan juga merupakan salah satu penyebab ya, betul. munculnya stunting ini. Ya, nah, selain ke adik-adik, anak didik dan sebagainya, ada enggak dari materi itu untuk disampaikan ke orang tua gitu? Artinya pencegahan ini kan kalau disampaikan ke anak kan untuk nanti, tapi yang sekarang sudah terjadi stunting ya. Saka Bakti Husada masuk ke ranah itu bagaimana? Iya, dia itu disampaikan juga, diharapkan mereka juga kebanyakan punya adik ya, adik yang masih balita, itu diharapkan bisa disampaikan ke keluarganya. Ada trik yang dikasih tahu sama orang tuanya seperti ini ya, atau kalian langsung mempraktikkan adiknya, mah dikasih sayur aja, jangan ayam terus, jangan sosis terus, apa kerupuk terus ya, kerupuk sama kecap terus. Jadi isi piringnya harus dikasih variasi ya. Iya, betul. Walaupun kamu tidak suka sayur, kamu harus memberikan pemahaman manfaat sayur itu seperti apa ya. Jadi adik kalian bisa cerdas, sehat. Ya. Oh iya gitu. Orang tua sekarang kan lebih senang ketika anak kalem, kemudian tidak rewel, dia senang dia makan, yang penting dia makan lahap pakai kecap aja cukup. Yang penting dia maunya pakai kecap gitu kan ya. Kesukaannya apa? Ya itu tuh yang jadi keseharian itu tuh ya. Berarti itu salah ya, seperti itu ya? Bukan salah sih, kurang tepat. Ada beban perilaku, ubah isi piringku. Iya. Ubah isi piringku. Ya, berarti untuk ada penganekaragaman ya. Iya, variasi dulu makanan. 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang? Ya memang masih cuma untuk susu. Ditambahkan untuk 5 sempurnanya tambahkan susu. Tapi kalau misalnya ada yang alergi dengan susu sapi, bisa diganti dengan susu kedelai. Saya sedikit menambahi ya, dari saya menambahkan sedikit, mungkin merupakan motivasi bagi semua anggota Saka Bakti Husada khususnya di keluarga Taruk ya. Karena saat ini juga di samping stunting lagi ngetren, juga ada perubahan cuaca yang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya perubahan cuaca, kita kan juga kedatangan kasus DBD atau demam berdarah. Itu berarti betul-betul sudah kasusnya meningkat. Salah satu penanganan demam berdarah ini peran aktif dari SBH ya, Saka Bakti Husada, bisa melalui satu cara yang sangat mudah dan sangat meriah atau rendah biaya, tanpa biaya mungkin, yaitu dengan salah satu kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. 3M, M-nya silakan dikembangkan sendiri ya, 3M. Itu sangat mudah, jadi jangan sampai nanti
ketika sudah terjadi DPD kita baru bertindak. Sebaiknya DPD dicegah, jangan diobati kayak gitu. Sesungguhnya paling gampang sekali menggunakan pemberantasan sarang nyamuk. Itu bisa sangat mudah untuk menggerakkan anak-anak anggota Saka Bakti Usada. Nanti KUI silakan dikomunikasi dengan puskesmas setempat untuk mengadakan kegiatan aksi PSN di masyarakat sekitar Kecamatan Tarub. Itu sangat penting sekali. Untuk hasil PSN memang sangat maksimal ketika kita mencegah dari mulai membunuh jentik-jentik atau uget-uget nyamuk itu dimulai dari awal. Kita membunuh dewasa tapi masih ada anaknya, kan anaknya mesti jadi dewasa seperti itu. Akhirnya jadi yatim piatu. Satu pertanyaan lagi mungkin. Ya. Saka Bakti Usada ini kan kegiatannya lebih pada bagaimana merubah perilaku. Iya, Karena betul. kesehatan itu berawal dari perilaku. Nah, ini mungkin tips untuk adik-adik kakak yang di rumah ya. Kira-kira ada cara jitu apa yang bisa dilakukan oleh semua kakak dan adik-adik pramuka untuk bisa mengajak baik keluarga atau mungkin teman dan sebagainya untuk bisa berperilaku hidup sehat. Nah, ini kira-kira cara jitunya bagaimana ini, Pak? Perlu saya sampaikan, yang namanya PHBS itu memang betul-betul sangat berat ya untuk merubah perilaku seseorang. Ini peran dari Saka Bakti Usada memang sangat penting, tapi kita mulai dari awal, dari pribadi kita sendiri. Harus memberi contoh. Contoh dulu ya. Iya, menteladani lah. Menteladani apa itu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, seperti itu. Banyak sekali poin-poinnya. Baru nanti ketika sudah kita memperbaiki atau memberi contoh untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, nanti bisa mengajak masyarakat. Untuk ajakan itu memang sangat berat, tapi kita bukan berarti harus menyerah. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, bukan merubah ya, membantu merubah perilaku masyarakat. Minimal ada perubahan walaupun masih kecil seperti itu. Contoh yang paling mudah dari poin PHBS ya, buang air besar sembarangan. Itu berarti perilakunya nggak sehat, kurang berperilaku hidup bersih. Nah, untuk merubah awal mula buang air besar sembarangan ke tempat yang sudah ditentukan menurut kesehatan atau menurut PHBS itu sangat sulit, karena kegiatan tersebut kalau dilakukan oleh orang yang biasa, sudah terbiasa. iya, ngisi nang kali itu lebih enak daripada ngisi nang WC. Di WC katanya nggak keluar. Kalau betul-betul Padahal itu salah satu indikator keberhasilan merubah perilaku. Itu saja, kalau sudah bisa merubah perilaku satu item saja udah sangat berarti. Seperti itu. Berarti untuk PHBS perilaku Hidup bersih dan sehat ini memang harus semua bisa terlibat ya, Iya, Kak, betul, ya. betul. Jadi tidak hanya dari kakak dari Saka Bakti Usada atau mungkin dari petugas kesehatan, Iya, betul. tapi justru mungkin keluarga ya, Iya, betul. keluarga yang harus mendorong untuk semua bisa merubah perilaku Iya. menjadi lebih sehat. Iya. Oke, kakak, untuk perbincangan kita ini sudah sangat asik sekali ya, tapi karena memang keterbatasan waktu ya, jadi kami sampaikan terima kasih atas Sama-sama. waktu yang sudah Ya. diluangkan ketemu di pojok podcast Joko Tarub ya. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih asik lagi ya. Iya, lebih ramai lagi. Iya, sama saya Tamam, kemudian ada Kak Uni ya, mohon maaf barangkali banyak kesalahan ya. Baik, kakak adik-adik di rumah ya, lewat obrolan ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Intinya bahwa perilaku hidup bersih dan sehat harus dimulai dari diri dan harus ditularkan ke orang lain ya, agar semua bisa hidup sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa kembali di podcast berikutnya di pojok podcast Joko Tarub.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.